Terus masuk ke Indonesia, udah JJ kan sekolah tuh, adaptasi bla bla bla. Itu sepak bolanya di kelas berapa? Kelas 1 SMA? Kelas 1 SMA. Udah mulai main bola tuh sama teman-teman. Main futsal. Kan Oh, futsal dulu. lapang futsal kan. Oh iya, zaman-zaman itu futsal Udah sekali. mulai main futsal gitu di SMA. Dan mereka langsung lihat, ini jago juga nih. Oh, mungkin ya lihatnya begitu. Jadi main bareng kita sering ikut turnamen-turnamen sekolah-sekolah lain. Kayak gitu sih. Sering juara aja. Sering Pernah sih nggak? enggak. Pernah ya. Tapi enggak sering. For all the passion, for all the excitement, we witness and became a part of many historical moments together. Hey, can you say hi to Indonesia? Indonesia. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia. Di bawah langit Ibu Pertiwi yang mengalahkan Jebret, mengalahkan juga Regista, mengalahkan Just Talk, mengalahkan Pandit Football, mengalahkan tulisan-tulisan dari Aino Roman. Kami juga lebih bagus daripada Fantasista. Kami juga lebih bagus daripada tata kelola sepak bola Indonesia. Kami lebih bagus daripada pemain muda Indonesia. Iya. Kami juga lebih bagus daripada Regulasi 5+1. Regulasi 5+1 ASEAN. Kami juga lebih bagus daripada FIBA. Kami juga lebih bagus daripada Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia yang dualisme. Apalagi? Udah. Udah. Kami lebih bagus daripada pukulan-pukulan KKJ. Oh iya. Kami lebih bagus Dari atlet-atlet MMA. MMA. Kami Oke. lebih menonjol. Saya pikir baca loh. Saya pikir baca loh. Nggak ada Kita baca. sudah terpatri di sini karena memang kami yang terbaik, Bos. Wow. Kita juga mau ngucapin terima kasih untuk sponsor di episode kali ini, Mr. Potato. Nah, jadi kalian pantengin terus episode kali ini karena nanti ada info-info yang menarik dari Mr. Potato. Ih, mantap. Yoi. Mantap, Mamat Gun Shop. Bos, tidak ada. Saya tidak pernah punya produk-produk gun dan lain-lain. Oh, itu bukan ya? Bukan. Oh, klarifikasi berarti itu bukan. Bukan. Dia nggak izin dulu, Mat. Hah? Nggak izin dulu dia. Tidak izin, orang-orang juga bikin. Sekarang mulai diikuti oleh teman-teman TNI Polri ya, tolong ya. Tidak usah ikut-ikutan tren TikTok yang aneh-aneh ya. Mulai ada bikin inspirasi masuk tentara kalau siapa karena Muhammad Ganso memang parah. Kali ini kita kedatangan. Kali ini kita kedatangan satu profesi unik di sepak bola. di sepak bola karena memang sepak bola itu kan punya apa ya namanya itu bahasa sepak bola. Betul. Tetapi bahasa sepak bola tidak bisa diterapkan Ya. kalau tidak ada bahasa yang sama. Ya, betul. Penyambung. Iya, apa saling pengertian. Perannya seperti tidak terlihat, cuman vital. Oh, vital sekali. Ini sangat vital ini perannya. Ya misalnya kalau pelatih bilang 4-3-3, kalau dia kasih tahu ke pemain 3-4-3, ya berubah itu formasi semua dong. Iya, ini. Vital sekali. Ini dia. Iya. Dulu pernah ada nama Jose Mourinho sebagai interpreternya Bobby Robson di Portugal. Iya. Sampai sekarang Jose Mourinho jadi salah satu Pelatih terbaik. di dunia. Ada juga Bayu Ekasari, Bang Bes Bang Bes. yang pernah jadi interpreter Luis Milla. Oh, Bang Bes pernah ya? Pernah, itu kan Luis Dia bisa Milla. bahasa Spanyol. Bisa. Iya kan dia interpreternya. Gitu. Dan Sekarang kita punya seorang interpreter. yang handal sekali. Anda Yang di mana ada pelatih itu dia ada selalu di samping. selalu ada. Dan sama pemain-pemain juga dia sangat berhubungan baik. Main bolanya juga cukup jago. Iya, dan dia menguasai bukan hanya bahasa Indonesia, Apa? tetapi dia menguasai 374 bahasa daerah di Indonesia. Ini orang. Kita akan tes satu bahasa aja. Ya, Boleh. kita langsung sambut, inilah dia. Jong Sok So alias JJ. JJ. Kakak JJ, apa kabar? Baik. J, Mbak, apa sih bacanya gimana? Jong. Jong Kalau bahasa Korea So Jong-sok. Cho Song Sok. So Chong Jong-sok. So Ya. Song Sok. So. So Jong. Jeong itu Ya, Jong. oh Chong. Sok. Chong Itu Sok. dalam bahasa Korea, tapi kan kadang ada yang marganya mungkin di belakang. Ya, Al-Katiri gitu Ya, ya. kalau bahasa Inggris kan kayak gitu kan. Jadi Ya. ada yang panggil mungkin Jong-sok So juga ada gitu. Jong Sok So. Oh, Jong Sok So. Tapi karena panggilannya susah makanya dijadiin JJ gitu. Oh, itu siapa yang bikin JJ? Iya. Itu teman SMA sih waktu itu. Di sana.
Enggak di sini. Di sini? Iya, saya SMA kan di sini. Wah, di sini dari kapan? Dari tahun 2008 sudah di sini. Dari SMA berarti. SMA kelas 1. Oh, SMA kelas 1 di sini. Kirain kuliah. Hah? Gue juga nyangkanya kuliah. Iya, SMA udah di sini. Pindah dari sana itu berarti kan usia remaja kan? Iya, remaja. Berarti bahasa Koreanya udah tertanam di otak kan pastinya kan, bahasa ibu lah istilahnya. Iya, pasti. Nah, kembali ke bahasa Indonesia itu gimana caranya? Sebenarnya pertama saya datang ke Indonesia memang susah, sangat susah karena belajar bahasa di sekolah kan, maksudnya sama sekali nggak ngerti apa-apa. Sama sekali tuh ya? Ya sebenarnya sebelum itu belajar beberapa bulan, 3 sampai 6 bulan, 3 sampai 6 bulan ada, tapi ya dengan 3 bulan 6 bulan belajar saya pikir bisa, tapi ternyata setelah masuk sekolah saya sadar ini masih kurang dan bahasa baru gitu kan, ada bahasa gaul. Makanya bahasa gaul itu. sampai susah dipahami sih. Itu di awal. 2008 berarti masih bahasa gaulnya miapa. Iya kan? Iya kan? Gaul di mana itu? Iya, Jaksel bro. Miapa, kamse upai. Iya, dari 2008 ya. Iya. Oh beneran ini. Iya, bahasa-bahasa yang nggak ada di. Alay. Iya, bahasa-bahasa alay. Tahu lagi. Di sekolahnya pakai bahasa apa, Je? Sekolah pakai bahasa Indonesia. Soalnya SMA lokal swasta. Jadi benar-benar pakai bahasa Indonesia aja semua. Wih, itu adaptasi dengan teman-teman gimana dong? Patah-patah kan pasti masih. Pasti. Jadi guru omong apa, saya catat satu kata. Terus teman-teman ngomong apa, saya catat satu-satu. Setelah itu ya balik ke rumah, belajar dengan cari di kamus kata-kata yang tadi mereka ngomong apa ya gitu. Mungkin cari, habis itu ya belajar. Setiap hari begitu, hampir 6 bulan sampai setahun. Tahun keberapa baru rasa bahwa saya udah menguasai seluruh bahasa Indonesia? Enggak sampai seluruh. Sekarang juga sebenarnya masih kurang mungkin ya. Maksudnya enggak sempurna orang Indonesia. Pada umumnya. Iya, pada umumnya. Pada umumnya sih oke. Tapi maksudnya sampai dalam gaul-gaul tadi. Oh. Tadi ada si Fahmi tadi ngomong saya nggak ngerti gitu. Ada kayak gitu. Itu aja sih. Oh, berarti itu butuh berapa lama tuh? Ya mungkin Sampai kayak ngobrol. Bisa oke ngobrol lah. sampai ngobrol mungkin setahun sampai 2 tahun ya. Sudah bisa. Lama juga ya. Ya maksudnya ngobrol-ngobrol tanpa terbatas ya. Maksudnya tanpa tidak ada yang udah nggak ada yang nggak paham gitu lah. Berarti kalau ujian di tahun-tahun awal itu susah ya kalau misalnya ngisi-ngisi apa soal gitu. pasti susah. Makanya saya bawa kamus gitu. Pas ujian juga gitu. Biasanya dibolehin gitu kan. Nggak ngerti gitu. Oh, masih dibolehin sama guru ya berarti ya? Iya dong. Bawa kamus karena nggak ngerti kan bahasa Indonesia gitu. Jadi bisa bawa contekan juga dalam kamus ya. Iya. Ada yang pasti, tulis. ya pasti ada yang mikir gitu sih. Tapi ya saya sih enggak. Oh, Tapi enggak. cuman, ya kadang-kadang ya nyontek kan nggak perlu kayak gitu ya. Ya maaf J, soalnya ini yang bertanya tuh kadang-kadang yang melakukan. Biasanya begitu. Mohon maaf ya. Iya. Jadi dia seolah-olah berpikir kriminalnya di otak dia itu orang lain juga lakukan gitu loh. Jadi hal yang lumrah. Tapi gitu. ya pas SMA ya apa ya kayak biasa gitu kan, kadang-kadang kan nyontek gitu kan biasa gitu, maksudnya ya lirik-lirik. Oh iya, Gimana ya? teman ya. Gimana ya? Teman. Tapi teman-teman ketika SMA itu membantu banget nggak untuk adaptasi JJ? Bener. Apa justru dibully? Bener-bener membantu. Memang kan ada yang jahil pasti. Oh iya pasti. Pasti ada. Ya kayak kita bertiga di sini kan ada yang jahil gitu. Waduh, Ya. lempar batu. Kadang ada yang jahil, kadang ada yang baik. Dan saya untungnya karena bisa main bola, jadi ya ikut futsal, jadi cepat deket sama teman-teman. Jadi main futsal, sekalian saya diajak ikut paskibra juga. Jadi saya ikut juga ke paskibra. Ya angkat-angkat bendera Indonesia dari SMA. Tapi sekarang statusnya apa sih? WNI apa? Enggak, masih Korea? WNA. Iya, warga Masih negara Korea. Oh, masih. masih Korea ya. Masih. Bayar pajak lebih mahal dari kita ya. Oh, mikirnya duit ya, duit terus ya. Enggak. Parah banget udah mulai kita. Jack, ke Indonesia tuh bisa nyasar ke Indonesia tuh gimana sih, Jack? Jadi Dari Korea? sebenarnya ya mungkin awal kedengaran mungkin tidak enak, tapi saya memang terpaksa datang ke Indonesia pertama karena bapak saya bisnis di sini. Setahun sebelum saya datang
Jadi setelah itu ya bapak saya ngajak saya ke Indonesia untuk berpendidikan mulai dari SMA gitu. Dan saya akhirnya ikut. Padahal waktu itu lagi masih main bola gitu. Main bola di SSB ya. Di Korea. Di Korea. Ah. Di kota Seoul. Oh, Seoul FC. Oh enggak. Oh, enggak. Enggak sebagus itu sih. Tapi ya pokoknya di Seoul lah gitu. Pokoknya main, tapi diajak akhirnya ke sini ke Indonesia. JJ kecil tuh berarti pemain bola atau cita-citanya punya jadi pemain bola? Iya memang gara-gara ada Piala Dunia tahun 2002 itu waktu itu saya SD kelas 1 kelas 2 gitu. Jadi habis nonton itu jadi suka bola. Jadi, Pertandingan apa yang bikin suka? wah, Piala Dunia itu. dari awal sih saya nonton. Berarti nonton 16 besar Italia Korea ya? Pasti dong. Anda dukung siapa? Siapa? Maksudnya saya orang Korea. Italia Korea. Saya orang Korea jadi pasti dong dukung Korea masa Italia. Dukung Korea berserta wasit ya? Ya, sebenarnya Indonesia lawan Argentina dukung siapa? Indonesia. Ya itu. Sama. Tapi kalau wasit gak fair, saya dukung Argentina. Oh gitu. Maksud lu gimana waktu, Jadi maksudnya waktu Indonesia lawan waktu Italia lawan Korea wasitnya nggak fair maksudnya? Nggak fair apa ya? Hah? Yang nggak fair apa ya? Itu Totti kartu Totti. merah. Kenapa Totti? Di tackle kan, tapi malah Iya. Totti yang kartu merah. Iya, itu kan dia pura-pura kan? Wes, Anda tidak lihat highlight depan mata wasit emang kaki yang kena. Kaki yang kena. Bener. Oh di Korea itu waktu itu semua stadion melihatnya pura-pura ya? Iya, kita tahunya pura-pura. Iya, tahunya Tapi itu pura-pura. ragu-ragu sih, Mat. Yang Totti sih Yang disikut juga. Yang di kotak- dapat kartu Koreanya. yang di kotak penalti, kalau yang Totti yang terakhir yang merah itu Ya terapotong sampai pukul TV loh. Gara-gara lihat highlightnya dia juga pikir kan, oh mungkin iya divingnya, tolol ini Totti. Pas dia lihat, ini mah benar. Oh, benar kena. Benar itu Touch ya ya. Allah. Enggak. Nah, waktu itu kan nggak ada VAR ya, jadi Oh, jadi bebas ya wasit ya. bukan bebas, bukan bebas juga. Tapi menurut kita masih orang Korea, ya Itu diving ya? diving sih. Itu mama tuh kesel banget. Itu kan salah satu Karena itu parah sih. setelah satu generasi terbaiknya Italia waktu itu kan. Iya, Ada iya. Vieri, ada Totti Del Piero, Tapi Maldini. itu generasi terbaiknya Korea juga sebenarnya. Ah Jung Wan. Iya kan, Ah Jung Wan waktu itu yang ngegolin golden goal kan. Iya benar. Tapi sebenarnya waktu itu apa ya? Nggak terlalu banyak yang punya nama sih. Oh, Waktu itu. tapi wasit punya nama. Nah, yang alisnya tebal itu ya. Moreno. Itu ditembak gak? Tembak Nggak apa? tahu isunya kan. Tembak. Isunya di Katanya Tembak di mati. di nggak tahu ada yang negara dia. Oh gitu. iya, Iya. katanya itu nggak tahu juga. Katanya ya. Emang orang katanya. mana ya dia? Orang Amerika Latin apa? Iya, Kolombia apa Meksiko gitu. Lupa. Iya. Masa sih? Iya. Jadi beneran. Kalau nggak salah itu ada beritanya, entah hoax, entah apa ya, nanti cek dulu teman-teman. Itu Jadi- berita itu pernah rame. Jadi harusnya itu penalti. Oh penalti. Penalti. Yang sikut juga itu harusnya kartu merah Koreanya. Yang di tackle juga itu harusnya kartu merah Koreanya. Waktu itu pasang kali ya kayaknya. Pasangin Enggak, tadi. saya masih kecil itu. Oh, masih kecil? Iya. Oh, mungkin masih pasang-pasangan. porkas itu namanya. Tapi itu pertandingan sangat seru ya yang lawan Italia. Lawan Italia. Karena kalau Italia lolos itu lawan Spanyol disinyalir bisa lolos juga. Iya. Kalau lawan Spanyol yang Morientes. Tapi Korea juga lawan Spanyol lolos juga. Dia nonton di mana aja, di stadion apa di rumah? Enggak, stadion sih enggak pernah, tapi biasanya di rumah atau di kayak tempat makan sih. Jadi ke waktu itu kan heboh banget ya, Iya. saya sampai masuk 4 besar gitu kan. Jadi restoran-restoran itu mereka berikan makanan kayak gratis dan lain-lain gitu pokoknya. Kayak gitu. Oh, kayak merayakan. Iya merayakan ya kita masuk 4 besar gitu. Dan Gus Hiding jadi pahlawan banget ya di sana. Memang pahlawan banget gitu. Memang bener-bener apa ya? Iya, tim Asia pertama loh. Iya memang. Dia katanya sampai dapet tiket gratis seumur hidup pulang pergi Belanda Korea katanya. Kayak ini dong, kayak pelatih Pak Hangso. Pelatih Iya. Iya kan? Dia juga katanya dapat kan tiket. Oh karena asisten ya? Bukan. Pas di Vietnam. Pas di Oh, Vietnam, pas di pulang Vietnam. pergi Korea Vietnam berarti. Iya, Korea Oh, itu Vietnam. Dia katanya dapat sih. Oh. Ya, gratis. Sama mungkin kayak Gus Hiding. Iya, kami usulkan juga Sintayong semoga dapat Korea Indonesia. Dan JJ. Dan JJ. Iya. Kenapa? Saya kenapa? Iya, JJ masih udah nggak mau pulang ke sana. Iya, mau. Maksudnya bolak-balik Iya. liburan Iya, sekali, bolak-balik. Masih mau kan? Mau. Nah, itu makanya kita baik tolong dikasih. Siapa? Yang ngasih
Dari sports itu Siapa aja, siapa aja. Tolong digratiskan. Mungkin maskapainya. Ya. Maskapainya kan. Maskapai. Ini untuk menghargai. Oke. Jadi 2002 awal mula JJ suka sepak bola. Suka sepak bola dari itu. Saya makanya setiap hari main bola di lapangan sekolah gitu. JJ siapa 2002 pemain terbaik Korea Selatan menurut JJ? Park Ji-sung. Ji-sung Park. Paling suka. Sampai sekarang sih. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Terus ketika Ang Jung Hwan diusir dari Perugia, perasaan JJ gimana? Dia kan nyetak gol terus langsung dipecatkan Dipecat dari timnya. Iya, timnya di Itali. Ya sampai rumahnya dan mobilnya dirusak-rusakin gitu kan katanya. Iya. Ya saya dengar sih tapi gimana ya? Harusnya ini ya fair ya. Maksudnya itu kan ya pertandingan bola. Ya ini kan di luar gitu Iya, maksudnya. itu personal pribadi ya. Makanya. Iya. Itu juga saya tidak terima tuh yang itu. Yang mana? Oh, yang rusak-rusak itu. Iya. Harusnya nggak usah. Ya diusir dari Perugia juga katanya kontraknya memang habis. Oh, udah habis gitu ya? kontraknya. Oh, gitu ya? Iya. Katanya ada versi yang bilang bahwa kontraknya memang habis karena itu kan di akhir musim tuh. Iya. Piala Dunia kan pasti di akhir musim kan. Iya. Cuma Perugia tidak perpanjang lagi. Ada juga yang bilang masih ada 1 tahun udah Cabut. diputus kontrak. Ya banyak rumor ya. Iya. Terus di situ main apa? Main bola? Latihan SSB. SSB waktu itu belum masuk SSB tapi kelas-kelas 5 6 itu baru mau masuk SSB. Jadi latihan sendiri aja setiap hari sama teman-teman gitu. Nah kalau dari setelah Piala Dunia, JJ suka bola klub apa tuh? Waktu itu jadi si Park Ji-sung kemana saya suka klub itu. Oh, PSV Eindhoven. PSV pertama kan ke sana. Setelah itu kan pindah ke MU. MU. Ya suka MU terus itu waktu itu. Sampai sekarang masih suka MU? Ya Oke aja. Oke. Saya biasanya ikutin pemain bola yang saya suka. Kalau sekarang kan udah nggak ada Ji-sung Park. Iya. Siapa sekarang? Sekarang Igangin. Tahu? Lee Kang-in Valencia. Oh bukan, dia udah pindah ke PSG. Iya, tapi dia pernah main Valencia bukan? Iya di Valencia Iya, pernah main. itu Wonderkid FM juga tuh. Oh dia. Iya. Sekarang dia masuk ke PSG dan ya dia lagi latihan dan mau ini sih mau masuk tim inti kayaknya. Berarti ngikutin PSG berarti sekarang. Masalahnya belum nonton juga pertandingan mereka kayak gimana gitu. Saya mau nonton juga sih pertandingan pertama mereka kayak gimana. Berarti kalau ada pemain Korea Selatan, JJ itu emang suka nontonin juga. Iya, dan apalagi Igang itu memang dari kecil saya tahu. Dari umur TK gitu. Saya udah kenal. Udah TK. Iya. Wah. Jadi ada program ini loh, program bola. Jadi Oke. dia masuk ke situ Igangin itu. Saya waktu itu suka gitu kan. Suka nonton. Suka nonton yang gitu-gitu ya? Iya, iya. Pelatihnya juga dari pemain Piala Dunia 2002. Tapi sekarang udah meninggal sih, tapi pokoknya ya seru-seru aja gitu waktu itu mainnya. Dan dia jago, dia yang pemain yang paling jago di situ waktu itu. Dari kecilnya tuh udah paling jago. Iya, dari kecilnya. Dia paling jago memang waktu itu. Sampai sekarang saya ikutin. Iya. Terus kemudian pindah ke Indonesia, kenapa tidak melanjutkan kesukaannya kepada sepak bola, J? Maksudnya nggak masuk SSB di klub sini atau nggak apa kayak coba seleksi di Profesional iya profesional. Karena kita pernah main bola bareng kan dan JJ main bagus banget. Bagus anjir duet sama Iya. Evan Dimas dia duetnya. Ngelewatin Hansamu coy. Iya. Main bareng kayak masa iya JJ sih? Oh yang waktu itu Mini soccer kan Company kita pernah Class. main Iya, bareng, iya. Oh ya, yang Yang dia gagal penalti. Iya, yang aku gagal penalti. Tepuk tangan lagi. Orang udah bilang minta kedua dikasih ketiga. Enggak, jadi ada ceritanya. Jadi saya mulai di Korea kan saya main bola. SD, SMP. Tapi di Korea itu memang banyak kekerasan waktu itu. Kekerasan mungkin dari senior dan dari pelatih juga. Selalu kita setiap hari mungkin hampir setiap hari dipukul. Hampir setiap hari. Jadi di tengah-tengah mulai agak bukan benci sih tapi agak nggak senang aja gitu. Kenapa saya dipukul gitu? Padahal ini olahraga yang saya suka. Saya suka tapi saya dipukul jadinya kayak nggak senang jadinya di tengah-tengah. Dan pas banget bapak saya ngajak saya ke Indonesia. Ya udah, akhirnya saya berhenti dan saya lepas aja. Maksudnya udah nggak mau main bola serius lah gitu. Oke. Ya main-main hobi aja gitu saya mikirnya. Waktu itu saya mikirnya gitu. Karena trauma yang terjadi di Korea saat itu ya. Memang traumanya memang. Memang waktu itu parah. Dipukul tuh alasannya apa? Ada aja pokoknya, ada aja alasannya apapun. Misalnya Dicari-cari gitu ya. misalnya
kita main nih tanding sama sekolah mana gitu. Di babak pertama kita lagi kalah misalnya 1-0 atau 2-0. Sini pelatihnya misalnya pas di half time panggil pukul di belakang gitu. Digampar gitu loh. Iya, iya. Bener-bener digampar satu-satu semua. Pemain pokoknya. Ya semua satu-satu. 11-11-nya dijajarin gitu. Digampar satu-satu semua. Musim dingin loh, musim dingin. Sakit ya. Sakit langsung. Dipukul Musim satu-satu. dingin. Bukan itu doang gitu. Maksudnya senioritasnya Pak sangat Sangat kental ya. Kental. Jadi kayak misalnya malam-malam nitip cuci seniornya. Pagi harus kering. Gimana itu? Malam-malam kita harus cuci, nggak tidur. Cuci, terus keringin pakai hair dryer. Pagi udah siap. Untuk senior? Ya, kalau enggak ya dipukul lagi. Kayak ditonjok lah. Jadi malas dengan pola-pola I- latihan kayak begini ya. Iya, makanya saya senang bola. Saya niat mau jadi pemain bola, tapi digituin jadi ya. Tapi menurut saya juga memang ada bagusnya. Jangan-jangan JJ nggak masuk sekolah sepak bola, coba dicek. Jangan-jangan sekolah militer. Salah sekolah. Salah sekolah tuh. Oh, sekolah militer yang suka main bola. Iya, dicek dulu di brosurnya yang benar ini klub apa bukan. Soal army terus. Iya, ternyata army. Tapi ya menurut saya itu yang mungkin senioritas dan kekerasan seperti itu yang membuat sepak bola Korea sekarang maju mungkin. Maksudnya mentalnya kuat gitu loh. Sebenarnya nggak bagus memang, nggak bagus. Memang sekarang udah hilang juga kekerasan. Tapi itu yang membuat mungkin mental pemain Korea sekarang kuat gitu. Dan berani lawan ya. Ya, Coach Shin pun sempat bicara seperti itu sih memang. Berarti Coach Shin digamparin juga dulu. Ya mungkin ya. Atau Karena Coach Shin yang lebih senior kan Coach Shin kan? Iya. Pasti lebih parah sih, pasti. Pak Jisung juga Pasti. gembleng juga ya dulu. Pasti. Pasti dong. Berarti ada budaya melatih mental gitu ya dengan cara mereka sendiri sebenarnya. Cuma tidak semua orang bisa menerima itu kan. Iya. Memang. Karena kayak lumayan juga mat mental itu. Iya, lumayan di half time digamparin. Itu. Jadi mati-matian gara-gara digampar. Wah, kita kalau Serius mati-matian. babak kedua kalah juga kita mampus nih beberapa hari kita mungkin suasananya ya kayak gitu. Gak enak ya. Ya pokoknya mati-matian biar bisa menang gitu. Kayak gitu main bolanya. Dan di sekolah sebelah juga digampar-gamparin. Di mana? Ya lawan mereka itu. Lawannya jadi Digampar-gamparin kalau kalah juga. Udah sama-sama keras ini. Sama, iya. Memang itu memang. Memang seperti itu. Bagus gak? Untuk di zaman sekarang enggak. Ya zaman sekarang enggak sih. Enggak ya. Zaman sekarang enggak, karena zaman sekarang sepak bola udah tidak keras-kerasan lagi di latihan maupun apa gitu, semuanya otak taktik gitu. Berarti itu era 2005-an ya di sana JJ. Iya 90-an sampai 2000-an sebenarnya. Ya 90 sampai 2000-an. Ya benar. Iya kayak kita juga dengar cerita-cerita senioritas yang terjadi di Indonesia kan sebenarnya, walaupun tidak separah sampai dipukul atau di apa gitu. Tapi yang kayak titip baju tuh mungkin ada juga di Indonesia. Keringin besok ya. Besok kerja. Tapi Gitu ya. kalau sampai gampar-gampar sih kita belum pernah dengar. Tapi kalau senioritas itu ya kayaknya di mana ini berlaku juga sih. Tapi makin kesini makin tidak ada. Udah mulai hilang ya. Udah bukan zamannya lagi kan. Iya. Terus masuk ke Indonesia, The JJ kan sekolah tuh, adaptasi bla bla bla. Itu sepak bolanya di kelas berapa? Kelas 1 SMA? Kelas 1 SMA Udah mulai main bola tuh sama teman-teman. main futsal. Kan Oh, futsal dulu. lapangan futsal kan. Oh iya zaman-zaman itu futsal Udah sekali. mulai main futsal gitu di SMA. Dan mereka langsung lihat, ini jago juga nih. Oh, mungkin ya lihatnya begitu. Jadi main bareng kita sering ikut turnamen-turnamen sekolah-sekolah lain, kayak gitu sih. Sering juara aja. Sering Pernah sih nggak? enggak. Pernah ya, tapi enggak sering kok. Ada yang lebih jago soalnya sekolah-sekolah. Itu digampar-gampar juga tuh. bisa jadi. Makanya lebih jago. Selama SMA berarti JJ main futsal dan main sepak bola nih? Main futsal sama sepak bola. Biasanya kalau sepak bola minggu, kalau main futsal biasanya hari-hari biasa. Kita kan latihan juga. Sama anak-anak SMA itu? Anak-anak SMA. Berarti sepak bola itu sangat membantu JJ ya di Indonesia ya berarti ya. Artinya dari awal adaptasi Memang. Gara-gara bersama sepak bola ya? teman-teman, akhirnya teman-teman nggak melihat berbeda gitu. Tapi kalau jago sepak bola, pasti di mana-mana bisa gampang adaptasi. Iya, pasti. punya Pasti. Makanya memang menguntungkan saya juga memang. Sempat punya basic di Memang. sana gitu ya. Memang. Iya. Pada senang sih.
Jadi bahasa universalnya sepak bola waktu Sepak SMA bola, ya. persahabatannya itu lewat sepak bola. Memang. Kalau Iya. jadi kayak anak baru biasa aja gitu, nggak ada Bingung tuh. nggak ikut main teman-teman. Itu kan di kelas yang cuma begini doang, Memang. nggak punya teman jadinya. Itu gara-gara itu ya. Memang. Maksudnya kan biasanya yang main bola di SMA gitu kan kayak apa ya? Gambarnya kayak anak-anak ada nakal. Ya kan gitu-gitu dia yang biasanya jago main bola kan. Jadi deket juga sama mereka. Iya. Oh, yang Deket nakal-nakal. juga- Iya, deket juga sama Yang kutu buku. ya gitu juga ada. Jadi ya memang apa ya menguntungkan saya banyak gitu sepak bola ini gitu. Iya. Abis gitu JJ kuliah. Habis itu kuliah lanjut ke BINUS. Sebut boleh? Nggak apa-apa, Boleh, Oh, boleh, boleh. boleh. Bina Nusantara. Bina Nusantara. Main bola juga nggak di situ? Di situ main futsal. Main futsal terkenal lagi gara-gara itu, gara-gara futsal. Iya kita lumayan bagus kayaknya di BINUS. Tim BINUS lumayan. Ikut liga-liga mahasiswa nggak? Nah waktu itu katanya sih ada liga tapi nggak ngerti sih. Waktu itu saya nggak sampai ikut. Kalau di 2000 berapa tuh mulai kuliah? Itu 2013. Wah itu zaman futsal lagi Kencang ya, BBS. kencang-kencang BBS. juga liga mahasiswa, liga Iya antara Kelme, liga itu. universitas gitu Iya, ya. iya. Biasanya ada liga. Katanya ya ada liga sampai masuk broadcast gitu ya. Iya. Iya. Pernah dengar sih. Berarti di BINUS juga itu futsal menyatukan JJ dengan teman-teman yang lain juga. Memang banyak yang latihan juga gitu dari berbagai macam jurusan gitu. Jadi ya kita main bareng, makan bareng, jadi temenan gitu. Sampai sekarang juga ada yang masih temenan gitu. Masih ada grup kampus ya biasanya? Masih. Masih ada. Grup futsal masih ada? Grup futsal sih udah jarang sih. Tapi kadang-kadang mereka kumpul bareng ya main bola bareng masih main futsal. Jay, kalau di sepak bola lapangan besar, posisi apa dulu? Waktu latihan-latihan, waktu main-main di Korea? Bek kanan atau ini gelandang serang. Gelandang serang. Oh, lincah-lincah JJ ya biasanya. Gelandang serang. Iya. Tapi kemarin dia main di nomor 6 ya. Waktu di itu Ya, company iya class. bisa juga. Oh, kok bisa segala posisi. Karena Iya, tidak bisa. ada lagi yang bisa mengatur tempo di situ. Selain si JJ. Iya, JJ bisa, makanya JJ main di nomor 6. Si Kyle ngaco striker. Tapi ngomong kayak gini ya seolah-olah saya jago banget gitu. Tapi Maksudnya- jago, Tapi jago J. J. Gua J akuin jago, J. Evan Dimas bilang lu jago J. Emang gitu. jago. Iya. Oh Evan bilang gitu. Iya waktu Iya. kemarin kita launching sama Evan Dimas sama Oh, gitu. Hansamu. Terima kasih. JJ bagus juga ya ternyata. Aku tuh kan belum waktu di tribun ya. Belum kalau di bawah ini itu JJ gitu. Oh. Karena jauh kan, Iya, di iya. atas gitu. Terus gue bilang, ih jago juga ini orang. Terus siapa ya? Coach Ripan apa siapa gitu. Anak-anak lah pokoknya bilang, nah itu kan JJ. Hah? Itu JJ. Pas turun kita lawan, baru oh iya JJ lagi. Jadi buat sobat sporty waktu kemarin-kemarin kita bikin company class, JJ itu ikut ke TikTok. TikTok, main di Kita TikTok. Sport 77 lawan TikTok. Udah beli saham di TikTok. Wah. mau. Yang ngatur permainan TikTok tuh JJ. Oh itu bagus banget. Itu awalnya TikTok tidak di ini ya. Tidak diunggulkan ya. Pas JJ datang, JJ main. Kok Lolos. jadi lawan berat nih. Jadi lolos. Jadi lolos. Enggak ada beberapa yang main bagus juga di TikTok. Ada, cuman paling bagus JJ itu saat itu. Iya, yang striker ceweknya tuh. Itu bagus. 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 Fitri bukan? Fitri. Bukan Fitri main di Rios. Iya, di tim lain dia. Oh iya. Nah, ada tuh di TikTok. Pegawai TikTok juga. Orang Oh, TikTok iya, juga. iya. Bagus. Oh gitu. Iya. Oh, dia gak ketemu teman sendiri. Dia nggak- Yang saya kenal cewek cuma satu doang soalnya. Ada kemarin ada 2 atau 3 ya? Iya Cewek. ada 3. Ada Tapi 3. yang main cuman satu. oh berarti benar Natasha. Oh iya Yang kerja di Natasha. TikTok Natasha kan? iya. Iya, kerja di TikTok. Iya. Iya, bagus itu. Main. Bagus. Bagus apa cantik? Nah bagus. Orang lagi konteksnya sepak bola loh. Masa sepak bola cantik? Iya. Tapi Iya, ada, bagus. Tapi ada main bola cantik kan ada. Iya ini ada. Ada. Oh ya, mainnya cantik. Mainnya cantik. Oh baru tahu dia ternyata jelalatan juga matanya. Astaga, orang bercanda dikit langsung dia jelalatan. Tapi Bang Mamat dan JJ sebelum lanjut kita mau kasih tahu dulu ke sobat sporty semua nih. Apa tuh coach? Jadi untuk para pecinta sepak bola pasti sudah tidak asing lagi dengan Mr. Potato. Karena beberapa bulan ini kita bisa lihat Neymar Junior di kemasan Mr. Potato sebagai brand ambassador. Gak nanggung-nanggung, Mr. Potato pernah mengadakan kompetisi mini soccer yang hadiahnya jalan-jalan ke Paris ketemu Neymar Junior.
Selain itu, Mr. Potato juga pernah bagi-bagi tiket nonton Piala Dunia Qatar dan tiket nonton Indonesia melawan Argentina. Betul sekali Coach. Nah dan sekarang juga ada yang baru dari Mr. Potato, yaitu Mr. Potato Original dan Mr. Potato Rendang dengan ekstra daging Wagyu. Mantap. Kemasannya pun unik dan Indonesia banget lah. Ukurannya kecil, pas buat dibawa dan dicemil-cemil sendiri. Sama yang pasti, rasa gurih yang original dan rempah khas rendang dan wagyunya itu berasa banget. Ya. Nah, ukurannya boleh mini, tapi rasanya max. Wih, mantap. Nah, teman-teman pastikan kalian dapat varian baru ini di Indomaret, Alfamart, dan supermarket terdekat di kota kamu. Dan jangan lupa follow @MrPotato_ID di seluruh sosial media. Segera follow. Oke. Mantap nih, saya mau coba nih. Sambil makan lah. Neymar. Neymar Junior. Neymar Junior. Yoi. Siapa Neymar yang Neymar Brasil. Neymar. Anda cuma tahu Park Ji-sung ini. Neymar tahu. Itu satu apa? Enak banget. Originalnya enak banget nih. Bagi dong. Jaja tawarin dong lu. Suara suara makannya tuh. ASMR. Iya benar. Saya mau coba yang Saya boleh coba. boleh dong. Boleh. Saya mau coba yang ini. Rendang, Rendang. dengan ekstra daging wagyu. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Rendang banget nih. Ini kalau buat orang-orang kayak Mamat cocok nih. Sama nasi makan. Buat buat campur Bisa. Bisa. Bisa nih. Karena ekstra daging wagyunya itu top. Pak, terasa di mulut. Sambil makan lah ya. Boleh lah. Oke, J. Kita lanjut. Kita lanjut. Makan aja gak apa-apa, santai. Oke. Waktu JJ ke Indonesia kemudian abis itu kuliah dan lain-lain gitu. Sebenarnya masih selalu pulang dan ini enggak sih? Dan rindu keadaan di Korea enggak sih? Ya, Gak usah malu-malu ya, bilang aja aku nggak betah di Indonesia, aku pengen pulang. Gak apa-apa. Bukan. Saya sih udah adaptasi cepet. Jujur. Jadi rindu memang ada sama teman-teman. Dan apalagi ya masakan mama. Oh iya. Tapi selain itu jujur udah adaptasi. Saya anggap ini sebenarnya jujur ya ini negara kedua saya. Oke. Udah nyaman juga ya. Udah nyaman. Itu memang setahun sekali 2 kali biasanya pulang juga gitu. Jadi ya oke gitu. Nah, di BINUS nih, JJ masih punya mimpi di sepak bola apa saat itu sudah tidak ada mimpi di sepak bola, J? Tidak ada sama sekali. Mau kerja aja gitu. Ya, Setelah lulus mau kerja. Ya paling hobi kan main futsal. Mau jadikan hobi saja ya, bukan pekerjaan ya. Itu aja udah seneng. Bukan mau profesional. Bukan sama sekali nggak ada. Nah, terus itu ada pertemuan kemudian dengan Luis Milla. Luis Milla, Sintayong. Luis Milla Spanyol, orang di Korea gimana sih? Ada pertemuan akhirnya JJ dengan STY. Itu lumayan mengubah arah jalan hidup JJ nih. Itu gimana aja pertama kali penawaran datang bahwa jadi interpreter pelatih tim nasional Indonesia itu tuh Kan banyak orang sebenarnya J yang mengerti bahasa Korea dan Indonesia juga di Indonesia ini gitu. Banyak. Nah, gimana sampai JJ yang dapat kesempatan ini? Jadi sebelum itu ya, mungkin ceritanya harus tahu dulu bahwa saya memang kerja di dunia translate ini udah lama. Oke. Udah dari SMA. SMA kelas 2 atau kelas 3 udah mulai kerja translate. Jadi udah biasa translate bisnis, translate kayak konser Korea kan banyak kan. Oh iya. Itu saya biasanya pegang terus ya saya translate mereka gitu. Dan di situ kan banyak teman juga translator. Teman translator ya. Jadi kita tuh saling kasih kerjaan. Kalau misalnya saya nggak bisa, saya lempar ini ke teman saya nih. Nah, waktu itu ada yang lempar ke saya kerjaannya. Oke. Terus saya tanya, emang translate apa nih? Katanya Sintayong. Akhirnya saya langsung ambil dan saya tahu kan Sepak bola. coach itu siapa. Iya. Ya, udah saya langsung ambil hari itu juga disuruh datang, saya langsung datang gitu. Dan di situ sebenarnya freelance cuma 3 hari. Ini pertama kali coach datang ya? Betul. Dan hari pertama, hari kedua pembicaraan tentang kontrak, ketiga itu press conference di Pekansari waktu itu. Nah, itu saya yang translate kan 3 hari itu. Udah di situ
memang ada pembicaraan juga mau transfer siapa, yang mana yang baik kira-kira. Dan coach Shin udah kenal saya waktu itu kan, maksudnya saya pernah main bola juga dan ya bisa apa ya komunikasinya lancar ya mungkin waktu itu. Jadi ya coach Shin bilang tunjuk juga ke saya. Jadi akhirnya ya saya yang jadi translator di PSSI gitu. Coach Shin berarti langsung cocok sama JJ. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah cocok mungkin ya. Satu. Mungkin ya merasa begitu. Ya mungkin kalau misalnya nggak cocok kan ya tinggal bye-bye lagi. Iya kan Iya, 3 hari ini percobaan, wah cocok nih ya udah. Iya, iya. Tapi bertahan sampai sekarang berarti kan ya memang Cocok cocok, banget, cocok gitu. banget. Memang cocok. Memang ya. Apa mungkin karena Coach Shin pernah bilang nggak maksudnya kayak ya karena Anda juga paham sepak bola gitu saya suka. Memang. Ya, maksudnya saya kan pernah main bola juga dulu di Korea. Jadi udah mengerti lah maksudnya setidaknya sepak bola itu apa gitu. Jadi ya. Bahasa-bahasa di sepak bola, taktik-taktik itu udah paham ya berarti. Iya makanya. Makanya itu mungkin. Coach Shin pertama kali ketemu JJ apa yang dia tanyakan? Misalnya kamu ngerti bola nggak atau kamu di sini udah lama itu apa itu yang Coach Shin Enggak pertama enggak sampai kenal dalam gitu. Maksudnya soalnya datang-datang langsung translate antara orang Indonesia sama Coach Shin gitu. Jadi kontrak saya enggak sempat memperkenalkan diri gitu. Tapi ya lama-lama kan dia tahu oh pernah main bola gitu. Dan udah berapa lama, umur berapa. Kayak gitu-gitu sih. Kalau JJ sendiri melihat Coach Shin dulunya emang sudah pernah nonton Coach Shin main bola belum di Korea? Apa gimana? Oh, pernah lihat. Pernah nonton ya. Karena Coach Shin timnas juga kan? Iya pernah timnas juga, tapi pernah juga di liga. Tapi lebih terkenal di liga ya. Oh. Karena dia pernah cetak 99 gol kan. Di liga. Di liga doang. Di luar liga pasti 100 lebih ya. Gitu sih. Waktu Coach Shin jadi pelatih Korea Selatan di Piala Dunia juga JJ tahu itu kan? Tahu dong, tahu banget. Iya. Tahu banget. Sejarah juga kan mengalahkan Jerman dan lain sebagainya. Memang. Sebelum itu pun udah tahu maksudnya Sinteyong itu siapa gitu. Iya. Ketika Jadi jadi ketika pemain. pekerjaan ini datang sebenarnya JJ excited pasti ya. Excited dong. Langsung saya Ini kaget. hobi saya sepak bola gitu. Emang translate siapa nih? Sinteyong. Wah, langsung. Langsung Ya, yes, langsung. sudah. Iya, langsung senang sih. Nah, berarti emang rezekinya ya gitu. Makanya rezeki memang selalu Datang di waktu yang tepat. Nah, Dan kembali ke Bener juga tumben lu. kembali memang saya selalu bijak orangnya. bijak. Pengaruh soju. Kayaknya. Leci. Oh, soju kali jadi. Leci ya. Soju JJ lebih paham soju kan? Ini kira-kira soju bukan? Iyalah. Nggak bisa. Hah? Kan soju warnanya sama. Iya. Jadi kita nggak Ah, JJ kecuali nggak kita bisa cobain. menolong juga. Ini bukan soju ini. Ini bukan soju. Nah, I love Korea. Langsung. Langsung. Nah, tapi apa kesulitan pertama yang JJ dapatkan ketika menjadi translator seorang pelatih? Pertama kali. Oh, yang saya rasakan. Iya, yang aduh ini sulit nih gitu. Tapi saya pengen belajar deh gitu. Mungkin pertama teriak. Hmm. Oh, Di harus awal- sama. Harus sama. Aduh. Intonasi bukan ya, maksudnya suasananya harus dapat kan. Maksudnya apa yang coach sampaikan kepada pemain kan ya harus dapat juga pemain. Delivernya ya. Ya, delivernya. Jadi saya sempat di awal-awal itu memang Flat ya, aja. flat aja gitu kan. Translate aja kan yang penting gitu. Ternyata tidak. Jadi coach maunya tetap ya suaranya tetap teriak, tetap tinggi gitu. Keras. Itu Coach Shin yang minta ya? Coachnya minta di awal-awal. Jadi akhirnya saya belajar. Sekarang sih udah biasa sih. Udah jadi biasa. Jadi kalau dia teriak, JJ teriak juga ya? Iya. Kalau Coach Shin marah, JJ marah juga nggak? Misalnya, kamu harusnya ke kanan gitu. Marah. JJ juga Harus. marah dalam bahasa Indonesia berarti? Harus. Wah, itu orang-orang bisa pemain bisa keselnya kayak kenapa kau teriak ke saya? Kalau pemainnya lu. Pelatihnya ini. Kalau pemainnya lu itu. Enggak. Saya sempat mikir begitu. Iya. Sempat mikir. Takutnya pemain nanti bantah ke saya kan. Lu siapa emang gitu kan. Tapi untungnya pemain pada ngerti. Ngerti Maksudnya, bahwa ini- bahwa ya sebenarnya pelatih yang sampaikan, bukan saya gitu. Terus gimana J? Akhirnya pertama kali ada di band tim nasional Indonesia J. Oh, Partai resmi gitu. gimana maksudnya apa ya? Gimana? Iya, Perasaannya J ya. duduk di bench loh. Akhirnya sepak bola lagi nih. Kan Mengarahkan loh. Dulu kan senior-senior gituin. JJ. Nabok-nabokin Sekarang JJ nih. JJ yang di pinggir lapangan nih gitu.
Ya merasa bangga. Maksudnya kok bisa gitu kembali lagi ke dunia sepak bola. Padahal saya kan udah mau berhenti, udah nggak mau lagi kerja atau apapun lah gitu di dalam sepak bola gitu. Tapi saya juga kaget dengan diri saya kenapa bisa ada di situ dan saya merasa bangga juga ya bisa memberi apa ya harapan mungkin maksudnya melalui Coach Sintayong ada di sini kan mungkin bisa memberi harapan ke masyarakat Indonesia gitu. Maksudnya bisa mengembangkan sepak bola Indonesia dengan baik gitu. Saya juga merasa seperti itu soalnya dari awal sampai sekarang gitu. Soalnya antusias dari Coach Sintayong sendiri memang luar biasa dan orang Korea memang seperti itu kalau kerja ya profesional gitu. Dulu Bobby Robson pernah cerita waktu Mourinho jadi penerjemahnya. Ada momen-momen tertentu katanya Bobby Robson ngerasa Mourinho ini punya bakat jadi pelatih kan. Momen-momen tertentu di FC Porto si Bobby Robson udah lu yang mimpin katanya. Jadi yang head coachnya si Mourinho tuh. Pernah tuh match tertentu tuh Bobby Robson ya udahlah karena dia punya bakat saya saya kasih kesempatan dia buat beberapa pertandingan ngelatih gitu katanya. Terus kenapa? Kalau siapa tahu. Kalau JJ kan ini pasti ilmu. Jangan-jangan lawan Argentina kemarin JJ pelatih. Saya yang kasih instruksi. Kayaknya gak lewat. Ini kan ilmu dari STY banyak ya, taktikal. Maksudnya semua ilmunya STY berarti JJ sehari-hari Lewat ada JJ, di situ iya. kan. Secara pelatih JJ juga pas ngelatih nggak J kalau gitu J? Oh, sepertinya mengerti. Sekarang mengerti? Ya, sudah hampir paham. Kadang tapi ada juga pikirannya berbeda mungkin. Saya kan memang nggak bicara ke coachin seperti ini seperti itu gitu. Saya dengar, tapi dalam hati saya kan saya mikir juga gini. Oh, kayak gini lebih baik bukan sih gitu. Tapi coach Sintayong beda. Oh, udah mulai ada itu ya, ada Intuisi. Dari awal pasti. Oh, dari awal Dari karena awal. memang paham sepak bola itu ya. Misalnya kata coachin nyerang lewat kanan nih gitu. JJ mikirin sebenarnya lewat kiri lebih efektif nih gitu kan. Ada gitunya juga. Sampai sekarang juga saya masih belajar makanya. Kadang ada yang baru lagi, saya belajar lagi gitu. Dan sebenarnya ini baru habis ikut kepelatihan. Lisensi. Oh JJ ikut kemarin. Anjir. Anjay, gokil. Lisensi D. Lisensi deh. Coach J. Coach JJ. Oke. Enggak ini ya bisa dibilang iseng tapi bisa dibilang mungkin tantangan. Ya, jadi mau coba aja gitu. Saya bisa nggak sih sebenarnya melatih sebuah tim gitu. Makanya saya coba kemarin gitu. Oh jadi sudah nih udah mulai masuk ke pelatihan. Karena terakhir Sintayong kesini kita tanya kan, Coach Sin, JJ mungkin nggak jadi pelatih bagus di masa depan? Nggak, kata dia nggak mungkin, kata Coach Sintayong nggak mungkin kata dia jadi teman saya aja lah. Oh, Gitu. itu kata-kata motivasi dong mungkin. Ya masih ingat sih memang saya juga masih ingat itu. Tapi saya rasa kalau saya coba, saya berusaha, ya apa sih yang nggak bisa gitu di dunia ini gitu. Ya, Karena tiap hari bareng Coach Sin udah pasti dapat ilmunya sih, ngobrol sama tim pelatih semua kan. Iya, paham taktikal pada akhirnya, paham porsi latihan pemain, paham tapi pemain seperti ini dihandle bagaimana, itu pasti JJ paham semua juga. mungkin kalau taktikal kan maksudnya belajar pasti bisa. Tapi yang paling susah sebenarnya menurut saya mengatur tim Kan, iya. mentalnya dan regulasinya bagaimana gitu loh, maksudnya mungkin harus ada kadang negosiasi juga sama pemain dan lain-lain. Skill komunikasi juga mungkin kan penting. Regulasi itu soal misalnya disiplin ya, misalnya disiplin. kumpul makan siang jam 1 gitu. Nah, Kayak Kalau Coach Sin pengen panggil satu pemain gitu untuk ngobrol empat mata doang sama Coach Sin, berarti kan JJ ikut tuh. JJ jadi tahu dong menghandle satu pemain ini. Ya, jadi 6 mata kan, bukan 4 mata. 6 mata ya. Iya. Enggak 4 mata 2 bayangan. Tapi memang ya belajar banyak memang, serius. Sangat banyak itu dari Coach Sin. Maksudnya memang saya lihat kadang kaget memang. Luar biasa sih memang. Memang kadang kaget serius. Luar biasa. Tapi JJ setelah di timnas nih ya, melihat perkembangan Coach Sin sebenarnya, kayak tadi JJ bilang ada yang baru lagi gitu. JJ pernah nggak ngobrol berdua lama gitu sama Coach Sin tentang mungkin taktik, mungkin ngobrol soal bagaimana menghandle tim,
Itu pernah tidak kayak Coach Shin curhat ya mungkin ke JJ gitu-gitu. Curah sih enggak, tapi mungkin saya tanya-tanya. Ah, Gitu aja, paling. Beliau welcome ya? Iya welcome pasti. Enggak mungkin ngapain nanya-nanya enggak gitu. Orangnya juga welcome. Ya tanya-tanya dia jawab gitu. Biasanya gitu dan dari saya tanya juga banyak belajar juga dari jawaban beliau ya maksudnya. Ya kayak gitu sih maksudnya. Je pernah nggak Je berbohong untuk kebaikan Je? Hah? Bohong untuk kebaikan pernah nggak? Misalnya Coach Shin ngomong tapi kalau JJ terjemahkan ini bakal gawat nih. Jadi Enggak. JJ terjemahkan pakai yang halus Iya. gitu. Tidak Karena ada itu tuh di luar negeri juga ada siapa ya? Oh iya antara Soekarno dan Che Guevara penerjemahnya dulu Che Guevara datang ke Indonesia. terus mau bercandain Soekarno terus penerjemah bingung nih ini kalau dia lanjutin ini bisa bahaya nih. Oh bercandaannya. Iya bercandaannya akhirnya dia rubah itu Supaya ini ya. supaya aman aja Aman, gitu aman. ya. Tapi untuk kebaikan itu sebenarnya. Saya nggak pernah. Oh kalau Karena Nah mulai pulang dari sini mulai berpikir apakah saya perlu? tidak. Karena saya kan bukan pelatih. Iya. Saya kan penyampai Pesan ya. Jadi harus sampaikan apa yang Coach Shin bicara. Baru dari lawan pun jawabnya benar kan maksudnya. Maksudnya jangan saya yang jadi apa ya menyampaikan pesan. Yang menyampaikan kan sebenarnya dari Coach Shin sendiri sebenarnya. Jadi ya saya harus sampaikan dengan sebenar mungkin gitu. Harus. Tapi di situ kan misalnya kayak ada orang Korea lain ya, J. Oh, asisten maksudnya? Iya, ada coach. Pacayu. Oh iya, Oh, iya. Iya kan Ada. yang mengerti bahasa Korea, mengerti bahasa Indonesia juga sebenarnya Ada. kan. Gitu. Jadi kenapa coach Shin itu tidak melalui mereka ini gitu? Maksudnya melalui Papayu Iya, gitu. iya. Coach juga kan mengerti taktik juga, Iya, pemain bola juga gitu. Kenapa harus lewat JJ? Pernah nggak Coach Shin ngomong soal itu? Sebenarnya Papayu kan sebagai coach, Heeh. bukan translator. Tapi kan saya yang translator. Jadi iya. untuk Ini nggak bisa rangkap Jabatan. jabatan nih. maksudnya bisa, Pak Ceyu jadi bisa. Tapi maksudnya yang translate, yang alih translate kan saya sebenarnya. Iya. Jadi saya yang sampaikan mungkin lebih baik karena Oh ahlinya ya, iya, profesional. Iya, mungkin taktik dan lain-lain skill pasti. Iya, Papayu iya. yang Tapi lebih paham. ahli merubah bahasa dari Korea menjadi Indonesia itu Benar. lebih ahli JJ Benar. mungkin ya. Iya. Kadang saya nggak ada ya bisa Papayu juga bantu gitu kok. Sama-sama bantu kita sama-sama. Karena udah lama kan kita berdua dari awal Coach Shin ada, kita ada di situ di dalam timnya. Kita yang paling lama sih kayaknya. Iya ya. Oh. JJ tuh dari awal banget ya berarti ya. Dari Itu dari kontrak dari loh. dari kontrak. Dari kontrak itu negosiasi Dari kontrak ada kontrak, JJ. iya benar. J itu tapi waktunya berapa jam JJ dengan Coach Shin Taeyong? Apakah di lapangan, apakah di luar lapangan juga? Apanya? Bersama Coach Shin Oh Taeyong? bersama Coach Shin. Sehari harus seharian penuh atau Ya kalau tesnya maksudnya mau beli nasi goreng misalnya Ah. Coach Shin kan nggak bisa bahasa Indonesia. beli nasi goreng. Nggak misalnya mau beli apa? Jauh banget kayaknya. Misalnya mau ke mall Coach Shin mau beli apa sesuatu kan harus ada JJ interpreter. Kenapa? Enggak maksudnya Kan nasi goreng Tinggal- datang menu nasi ada. goreng. Nasi goreng Iya. satu kan pasti bisa. Yang tanpa saya pun pasti bisa. jadi JJ cuma di lapangan aja. Nih. Apa? Nih. Udah. Iya betul. Emang iya? Emang iya tuh kan menu ada gambar tuh. Siapapun yang nggak bisa bahasa, ya. Oke. Oh, Benar, gitu. benar. Iya. Selesai. Enggak asal JJ. Tinggal tunjuk itu mah. Iya. Oh. Tapi ya kalau misalnya dalam training camp, Nah. ya pasti saya selalu ada di situ di hotel. Bersama Coach Shin terus. Iya kalau ada apa-apa saya sampaikan, ada apa-apa sampaikan. Pernah cerita ini gak sih Jay waktu coach misalnya lagi berdua sama Coach Shin gitu tiba-tiba dulu 2006 nih saya ngalahin Jerman nih Jay. Kamu nonton di mana Jay dulu gitu. 2006 apa itu 2000 Piala Dunia 2018. itu 14 tuh. 2000. Yang 18 18. Iya. 18. 18 ya? Rusia. Lagi lapar kayaknya. 18 ya 18. Makan dulu. itu suka pernah cerita-cerita gitu gak Coach Shin? Cerita-cerita waktu Mas ngalahin romantisasi Korea, ya. waktu coach berbagi pengalaman sebenarnya bukan Saya romantisasi. cetak 99 gol nih Jay dulu Jay gitu. di Korea. Enggak lah. Enggak sih dengan mulut dia ya dia cerita kayak begitu kayaknya Aneh ya. Iya aneh kan. Kecuali kan kita udah tahu sebenarnya maksudnya Iya, iya. tanpa harus dia cerita pun kita kan udah bisa tahu dari berita dan lain-lain gitu. Tapi Jake, itu kan dari coach Shin Taeyong kepada pemain atau kepada tim ya.
Tapi kalau pemain-pemain membutuhkan ngomong sama Coach Shin, itu mereka panggil JJ dulu. Pasti. J di mana? Saya mau ngomongin. Benar. Lewat JJ juga. Benar. Interpreter tuh berarti pengetahuannya harus banyak banget ya, J? Harus tahu bahasa, harus tahu taktik, harus tahu menerjemahkan kondisi-kondisi tertentu. Oh, sepertinya ya. Apalagi sepak bola kan, interpreter sepak bola gitu. Memang. Tapi lama-lama ya bisa mengerti aja sih pasti. Maksudnya taktik dan lain-lain kan kita sebulan, 2 bulan, 3 bulan pasti bisa mulai mengerti kan. Nih, J, kalau misalnya yang nggak ngerti sepak bola jadi interpreter bisa nggak, J? Apa sulit? Kan kalau JJ gara-garanya suka udah tahu sepak bola kan, dari SD, SMP. Misalnya inilah dia nggak suka sepak bola, nggak tahu sepak bola sama tapi sekali. jago bahasa gitu. Saya jujur belum tahu karena belum pernah lihat ya. Tapi menurut saya di awal susah mungkin. Di awal. Untuk menerjemahkan bahasa sepak bola. Di awal ya. Tapi pasti dia juga kan mungkin berusaha untuk belajar. Kalau gitu ya mungkin sebulan 2 bulan kemudian ya mungkin mulai bisa. Tapi pasti setiap translator beda-beda gaya gitu. Beda-beda stylenya. Untuk menyampaikan. Jadi itu aja sih. Ada yang sampaikan benar-benar full translate satu kata. Ada yang translate sebenarnya mau sampaikannya apa, tujuannya. Itu yang dapat terus sampaikan juga ada gitu. Itu JJ yang mana nih? Kata per kata apa maksudnya? Saya nggak per kata karena per kata pasti bisa berubah artinya. Oke. Jadi saya kan mengerti juga bahasa-bahasa gaul. Jadi lebih ke situ. Daripada bahasa formal, saya translate benar-benar tujuan question sebenarnya apa sih? Tujuan orang ini sebenarnya apa sih, mau nyampaikannya apa sih? Itu yang saya sampaikan gitu. Jadi itu yang lebih gampang mengerti dari pemain sendiri gitu. Dan orang lain bukan hanya pemain aja ya gitu. Dan harus cepat ya J ya. Memang, Dari sini kita langsung rubah di otak seketika untuk sampaikan ke sebelahnya juga ya. iya, saya memang orangnya cepat ngomong sepertinya. Oh, bisa adaptasi cepat gitu. Jadi itu nggak masalah. Berarti kemampuan linguistik. Gue masih bingung kalau marah deh. Kalau marah misalnya Coach Shin marah nih. Coba Anda marah coba. Misalnya ya. Misalnya JJ pemain bola ya, lu interpreter ya. Iya. JJ, kamu kenapa tadi nggak ke kanan dulu? Nah, masa marahnya berhenti dulu? Nah, baru gue lagi. J, itu kan jadi marahnya kepotong-potong gitu. Makanya itu maksud makna berarti titik. JJ tunggu dulu Coach Shin beres berarti. Iya, maknanya. Jadi ya jedanya tuh di mana, J? Beda-beda. Tapi Coach Shin biasanya jago berikan waktu. ke saya. Coach Shin juga udah tahu ya. Jago. Jadi makanya cocok. Maksudnya Coach Shin tahu saya kapan selesai ngomong. Jadi dia langsung ngomong. Coach Shin berhenti juga di tengah-tengah biar saya bisa ngomong gitu. Kalau di lapangan ya. Kalau di press con kan ya tinggal laptop gitu kan. Iya. Saya Coach Shin ngomong selesai saya translate itu kan. Tapi kalau di lapangan kan harus langsung sampaikan. Jadi biasanya tengah-tengah saya masuk kadang. Tengah-tengah Coach Shin lagi ngomong, saya udah tahu mau ngomong apa, jadi saya langsung sampaikan ke pemain sambil saya dengar. Jadi sekarang udah bisa sambil bicara bisa dengar. Gitu. Keren anjir. Udah bisa. Iya, dulu emang dulu pernah kerja di Korea juga. Nota kiri. Kerja di Korea juga kayak gitu dulu. Ada apa? Pakai in-ear gitu. Jadi sambil ini harus ngomong sama tamu. Kayak gitu loh. Kayak waktu itu di restoran sih kerjanya. Jadi sambil bicara sama tamu, sambil kita harus bisa dengar gitu. Waduh, itu. Dia ngomong apa. Jadi itu kayaknya udah jadi biasa buat saya juga. Tapi Coach Shin terganggu nggak ketika dia berbicara ada orang lain juga yang berbicara gitu? Tidak, sama sekali tidak. Dia udah paham ya, udah paham timing berarti ya. Ya, kayak kita nggak pernah bicarain ini sih sebenarnya, tapi antara klop aja gitu. Coach Shin sama saya memang timingnya pas gitu memang kayaknya. Jadi udah sama-sama mengerti. Tanpa bicara harus berhenti sebentar. Itu nggak pernah dibicarakan. Nggak perlu kayak gitu kan. Ya, tapi kalau translate misalnya dulu ada bisnis, konser gitu, ya pasti berhenti dulu. Saya minta berhenti sebentar. Saya harus bicara dulu gini kayak gitu kan. Tapi kalau ini memang apa ya? Pas, cocok aja gitu. Udah saling mengerti sebenarnya. Chemistry berarti. Karena ya? udah lama ya mungkin ya sekarang makin lama makin sini makin jadi gitu maksudnya. Chemistry berarti itu ya. Iya, chemistry. Dan itu vital banget ini tugasnya JJ tuh. Vital lah. Beneran deh kalau Coach Shin ngomong, kamu sekarang main 4-2-2, tuh lu terjemahin 4-3-3 gitu. Selesai itu coy. Iya, 4-3-3 kan nggak asal bilang begitu. Ini geser ke sini, ini geser ke sini, jadinya formasi kah. Kalau dia bilang, "Orgi kamu ayam mundur."
Jadinya 4-4-2. Ricky Kambuaya maju ya 4-3-3 di atas. Dan pemain pasti denger JJ kan? Iya. Pasti denger yang Indonesia kan? Mata pemain itu pada kemana sih? Misalnya kayak Coach Shin lagi ngomong sama. Oh, saya nggak tahu gimana. Saya nggak pernah jadi pemainnya gitu. Enggak, maksudnya kayak kalau saya sih bingung gitu ya. Iya, Kalau iya. saya ya, misalnya kayak 2 orang lagi ngomong, saya tahu ini penerjemah ini yang gini tapi saya bingung tuh. Kemana ya ini karena Ya kalau coach bicara ya lihatnya coaching. Kalau saya bicara ya lihatnya ke saya. Tapi pemain ada juga yang udah mengerti gitu. Pas coach bicara. pola-pola ini tuh. Pola-polanya kayak kan udah paham tuh. Iya, iya. Kalau pemain timnas sekarang kan udah pada paham kan sebenarnya polanya seperti apa dan apa yang coach mau gitu. Jadi biasanya udah paham. Saya setengah ngomong aja udah mulai paham gitu mereka. Oh, Kayak gitu. chemistry. Hmm. Itu J waktu lawan Argentina gimana J? JJ di bench bangga nggak J lihat timnas melawan Argentina dan JJ ada di situ di pinggir lapangan. Tapi Ya, itu udah setelah Ya bangga pasti bangga. Tapi kita profesional ya, Iya, tugas profesional. yang dipikir duluan. Iya ya? iya memang. Maksudnya daripada kita ini, saya mah pengen menang. Pengen menang. Itu aja saya mikirnya. Fokus itu. JJ ini nggak fokus nggak lihat-lihat itu pemain Paredes gitu pada. Woi. Enggak. Fokus ke tugas aja berarti. Setelah selesai mungkin. Setelah selesai. Saya kan ada foto 90 tuh. menit. Di Instagram saya kan ada foto De Paul. Oh, di Paul. Selesai Oh, di Paul. mau balik ada dia. Oh langsung lari. Foto dulu. Kayak gitu aja sih. Biasanya profesional. Mau fokus aja ke kerja. Terus kemarin Dek, J di lisensi D kesulitan nggak? Apa JJ udah tahu semua ini nih? Maksudnya udah ini bisa dah. Mungkin lebih baik dari yang lain karena mungkin udah mengerti Di timnas ya. ilmu dan mungkin udah pernah bukan melatih ya tapi ikuti coach ini kan. Iya. Iya. Jadi mungkin udah tahu harus teriaknya bagaimana, mungkin kapan harus bergerak, kapan harus kontrol dan lain-lain. Ya, mungkin lebih bisa mengerti. Nah. Ya, itu untungnya sih. Itu modal besar itu ya. Memang saya makanya bener-bener bersyukur banget gitu bisa di sini sekarang di PSSI sekarang gitu maksudnya. Siapa J instrukturnya J? Kenapa? Instrukturnya siapa waktu itu? Oh Ricky Nelson. Oh, Pak Coach Ricky Nelson. Oh. J, kalau tapi status JJ itu adalah staff dan dibayar oleh Sintayong atau federasi sebenarnya? Kontraknya itu bersama siapa? Bersama Coach Shin apa ke federasi? Sama federasi. Oh, federasi ya. federasi. Ada jangka waktu dong berarti ya? Jangka waktu. Oh. Dan setiap tahun perpanjang gitu. Oh iya berarti memang satu paket gitu ya. Diambil pelatih, penerjemah, asisten, bla bla bla. Berarti masuk di kerangka ini dong ya. RAB. Bukan kerangka kepelatihan dong ya. Masuk interpreter di kalau di bench ada kalau di DSP masuknya interpreter. Ada interpreter. Itu ada kuotanya juga di bench ya berarti. Ada. Ada. Ya kalau JJ udah pasti masuk. Oh. Interpreter udah pasti masuk. Iya. Biasanya yang di atas tuh yang analis Analis. yang nggak masuk tuh. Betul. Oh yang duduk di tribun. Di tribun analis biasanya gitu. Kalau JJ udah pasti masuk. Tergantung turnamen biasanya. Turnamen Oh, tergantung turnamennya. ada yang 12 orang yang bisa duduk di bench. Tapi kan yang diwajibkan biasanya kayak pelatih kepala, kayak dokter dan lain-lain. Kadang ada juga lebih sedikit, kayak 8 orang doang. Oh lebih sedikit ada. Kalau gitu ya ada yang asisten pelatih mungkin harus di atas. Ya mungkin analisanya dari atas dan sampaikan pakai ini walkie-talkie. Oh iya. Kayak gitu. Oh gitu. Abis gini J mau ngambil lagi ke C ke B nggak? Ada kepikiran Keinginan ada. coba. Kan tantangan. Ambil J. Ada Persipan Pandeglang J ntar latih Nggak usah sama tuh JJ. timnya dia. Kita Liga 3 J kita. Sebentar, karena coach juga. Berarti Futsal ada lisensi dia. Futsal. 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 Udah Tapi dia ada tim liga juga sepak bola. Liga 3. Liga 3 Persipan Pandeglang. nah itu. Persipan Pandeglang. Pandeglang. Nanti kalau- Pandeglang Cilegon. Oh, Nanti kalau JJ udah cek kita Gak usah. kita bawa pemain Korea aja. dibayar nggak nih? Dibayar. Dibayar tapi ditunggak. Langsung dari awal ngomongnya. Dari awal. Makanya dikontrak kayak, dikontrak sekali. Dikontrak bakal ditunggak. Berarti akan ambil ya C sama B akan coba ya.
JBA dong. Ya kan C dulu kan. Ya. Ya, fokus aja satu-satu. Nggak usah Satu-satu mikir betul. yang Betul. jauh. Planning itu pendek-pendek aja Iya, dulu. iya, Ya. iya, Gak usah muluk-muluk. Karena muluk-muluk lolos Liga 1 malah sampai sekarang masih di Liga 3. Oh mimpinya gitu ya? Mimpinya Liga 1 Iya, sampai sekarang masih di Liga 3. Ya terakhir J sebelum kita ke Ultimate Team, JJ bisa ngebedain Yance sama Yakob nggak? Oh bisa? Dari mana? Oh Salah satunya udah pernah datang ke sini sampai saya selalu ketukar yang datang ke sini tuh Yance apa Yakob. yang datang siapa? Yance. Yance yang datang. Yance. Oh, Yance, iya. Oh bisa sih ada bedanya. Oh bisa Di bener. muka ada bedanya sih. Ada. Saya lupa tapi Tapi JJ bisa. Tapi mamanya mereka berdua aja nggak bisa bedain mereka sampai sekarang. Iya saya dengar sih kayak gitu. Kayak dengar. Coach ini pernah ketukar nggak? Yance sama Yakob. Iya kadang gitu. Oh, biasa gitu. Kadang, iya coaching kan kayak kadang panggil biasa. Coachnya itu Yance. Oh. Karena gitu aja sih. Tapi Kalau JJ bisa ya? Itu kan wajar gitu. Kalau JJ bisa. Ya, saya bisa bedain. Kelihatan. Ada di mukanya. Iya, saya sampai bingung saya itu ada. Tapi terakhir juga sebelum Ultimate Team J. Pada akhirnya JJ kan sekarang udah berapa tahun ya sebagai penerjemah? Tahun keempat ini. Tahun keempat kan? Ini mau sebentar lagi tahun kelima Desember. Udah mau 5 tahun gitu ya. Nggak kerasa juga sih. Iya di tim ini. JJ pada akhirnya mencintai pekerjaan penerjemah atau pekerjaan penerjemah kepelatihan. Pada akhirnya mana nih sebenarnya yang cintanya JJ di pekerjaan? Wah ini gimana ya? Susah sekali. Pada akhirnya karena buktinya udah ambil lisensi D. Ya, Berarti kan suka dan cinta di Sepak bidang bola, ini ya. gitu kan. Saya jujur. Sampai sebelum masuk ke timnas, saya nggak pernah nonton Liga 1, nggak pernah nonton timnas. Timnas pernah sekali gitu nonton di Stadion GBK. Tapi selain itu pokoknya nggak pernah nonton dan nggak pernah kayak perhatiin gitu lah. Tapi setelah saya masuk, saya gimana ya? Mulai ada perasaan ke sepak bola. Jadi saya mulai cinta sepak bola. Ini cinta CLBK ya. Cinta lama bersemi kembali sih kan. Pengen mengembangkan gitu. Kan coaching juga kan berusaha. Saya juga jadinya kan kayak kepikiran terus bagaimana bisa mengembangkan sepak bola Indonesia. Selalu mikir gitu. Jadi makanya kemarin saya ikut juga kepelatihan lisensi D. Jadi saya sangat bersyukur gitu. Maksudnya menjadi salah satu orang yang bisa membantu sepertinya perkembangan sepak bola Indonesia gitu. Semoga aja gitu. Jadi cintanya di penerjemah kepelatihan, bukan penerjemah umum lagi. Iya. Jadi job kalau konser udah nggak mau ambil ya. setelah ini maksudnya. Ini kan masalah uang. Kalau itu ini beda lagi ya. Ya tetap cinta sepak bola, tetap saya suka, senang gitu. Tapi itu kan hidup butuh uang gitu. Kadang kalau ada ya gitu kan. Oke. Sampai secara ini popularitas, misalnya ada timnas turun nih, misalnya di bis ya, kan itu banyak yang minta foto ke pemain, ke pelatih, ke JJ itu banyak juga yang minta foto nggak? Ya pasti kalau ada pemain atau coachin pasti mereka duluan selalu. Okay. Nomor 1 kan mereka selalu. Iya. Dan mereka juga kan yang jadi bintang kan. Ya selalu. Habis itu ya udah selesai semua, udah hilang. Kalau masih ada saya mungkin kadang-kadang ada yang minta itu dong. Dan mereka tahu itu JJ gitu panggil. Iya, ada yang tahu, ada yang taunya cuma asisten Sintayong gini-gini dong. Oh. Ada yang tahu orang Korea nih gitu kan gitu doang. Iya, Pokoknya tahu, siapapun dia gitu. penting dia orang Korea, aku foto dulu. Iya kan? Mungkin ada juga kadang banget sih kadang. Iya. Nggak tahu namanya ya udah foto dulu aja gitu. Iya gitu. Kayak misalnya artis-artis kemana gitu kan. Orang nggak tahu ini artis siapa tapi pokoknya ini rombongan artis dia Ikut foto dulu. Iya, Betul. karena ada yang kenal. Oh JJ foto dong terus. Di belakang ibu-ibu. Siapa tuh? Gitu-gitu. Ikutan gitu ya. Padahal nggak kenal itu siapa. Tapi latihan main bola masih J sekarang J? Latihan. Ikut-ikut main bola gitu? Iya main bola masih. Main sore ini juga ada yang ngajakin main. Kalau ada waktu ya saya datang main bola bareng sama teman-teman. Posisi sesungguhnya apa sih J? Kalau main bola J? Gelandang biasanya gelandang. Oh berarti di gelandang bener ya? Iya. Kamu semalam aja saya main futsal. Kalau futsal apa posisinya? Oh kan futsal kan nggak ada. Sebenarnya posisi kan Rolling. saya sukanya rotasi terus saya.
Sukanya Tanpa rotasi posisi. terus, kadang-kadang kiper tangkap bola bawa lagi. itu mah futsal SD kayaknya. Dan fisiknya dia masih kuat banget anjir. Kuat aku udah kos-kosan di atas orang dia masih 2 pertandingan. Gila JJ. Duet sama Evan Dimas gue udah gak paham itu. Iya. Duet Evan Dimas, JJ Evan Dimas gol. Wih. JJ. Kayaknya kalau JJ waktu itu seleksi ke timnas juga masih bisa JJ. Enggak lah. Ini Korea. Bos levelnya di atas kalau Korea. Hah? ini fatnya ini udah. Fat. Iya, kalau seleksi Persipan Pandeglang bisa. Nah. Bisa, itu bisa dulu. JJ masih mau gak main di Di Liga 2, Liga 1 Liga, bisa. Liga 3? Jangan. Gak mau ambil kuota pemain-pemain muda. Oh. Betul. Iya, nggak boleh. Lagian gak seberapa. Oh ya. Jangan-jangan yang tua-tua semua di sana. Kontrak besar tapi ditunggak. Di sana yang mau mencintai aja. Cinta sepak bola masuk. Tunggang nggak apa-apa. Yang penting pasti. Iya, Pasti. modalnya cinta sepak bola. Oke, jadi kita masuk ke Ultimate Team. Dan jadi kita mau suruh JJ untuk bikin 11 pemain Bola favorit. versi JJ. Oke ya. Ya. Gimana formasinya JJ? 4-3-3 atau Suka formasi apa? Nah, ini taktikal deh kita. Nah, ini taktikal kita lihat kita tes. taktikal dari JJ. Pemainnya boleh bebas terserah JJ sepanjang masa. Boleh yang masih main, boleh yang sudah pensiun. Nah ini kita ada 11 plus 1 super sub dan 1 pelatih. Silakan JJ pilih formasinya dulu deh. Formasinya mau apa? Oh, 3-4-3. 3-4-3. Wah, dia punya prinsip sendiri Coach nih. Sin sekarang. Oh iya, ini dong. Coach Sin, betul. Oh ya. Iya kan, Coach Sin sekarang nih. Oh ya. Baru pernah nggak tahu. Oh ya. Iya. J, kenapa 3-4-3 J? Oh, 3-4-3 yang penting kalau punya fisik ini formasi yang terbaik untuk menyerang dan bertahan sih. Karena bisa unggul jumlah pemain di depan. Ya jumlah unggul, jumlah pemain depan, belakang juga. Kalau fisiknya kuat ya. Yang fisiknya harus kuat mungkin di kiri kanan. Oke. Mereka yang harus benar-benar mobilitasnya tinggi. Iya. Oke, kita 3-4-3. Tapi pemain Korea emang tahu. Tahu kita aja. Boleh pemain Korea, boleh pemain dunia juga boleh aja, terserah. Favorit. Mau ada Messi, Ronaldo juga boleh aja. Saya paling suka sih itu De Bruyne. Oh, De Bruyne. Kevin, KDB. Ya. Oke. Oke, kita mulai Dari dari kiper. penjaga gawang ya, J. Penjaga gawang. Oke, Ya. penjaga gawang. Penjaga gawang di waktu tahun 2002 sih. Itu kiper Korea. Lee Un-jae. Lee Un-jae. Itu kapten juga ya dia? Oh, waktu itu enggak kapten. Setelah itu Kapten. jadi kapten. Nah, dia nggak bisa nulis ya. Dia gak bisa nulis emang. Pakai huruf Korea aja. Nah, dia Orang nggak ngerti pakai huruf Korea Nah, lagi. dia bilang, Li apa kata itu? Apa nama sebutan huruf Korea itu Lee ya? Un-jae. Un-jae. Mungkin enggak Woi. Itu ya? Won. WOO mungkin. WOO. Lee Un-jae. Unje. Oke. 3 back tengah. Nah. Yang saya nggak paham jujur namanya. Siapa? Yang dulu di Madrid. Siapa? Yang keriting panjang. Ivan Campo. Bukan. Song apa ya? Pemain mana nih? Korea? Madrid. Iya, Enggak, maksudnya pemain Brazil. Marcelo. Oh Marcelo. Back kiri Back kiri kan? ya? Oh, back Iya. kiri. Kiri. Marcelo. Iya, kiri Marcelo. Oke. Bos miring banget itu CB kasih ke tengah. Iya. Dia kalau Saya lihat risi. dia kalau ikut lisensi dia udah nggak lulus ini. Udah lulus ini. Gagal sertifikat nggak turun. Oke. Kanan Kanan di 3 back. Kanan siapa ya? Di center ini kan? Iya, 3 center back. Center back ini kan? Kanan Walker, Sergio Ramos. Itu kanan tuh. itu yang baru masuk ke Munchen. Kim Min Jae. Kim Min Jae. Oke. Yoi. Itu bagus. Saya serius. Itu bagus. Itu bagus banget serius. Sumpah itu kok bisa Napoli dapat dia dengan harga murah gitu. Kan dijual mahal ya. Jual mahal lagi ya, enak banget.
Ini bisa set up ya, Ge? Bisa Bisa set up setup. itu. Duel atas bagus, duel bawah bagus. Mikirnya bisnis terus bisnis. Oh iya, Iya, maksudnya kenapa? dapat murah. Kan saya suka Juve Italia juga. Juve. Maksudnya Juve kok bisa gak dapat pemain-pemain kayak begini gitu loh. iya. Gak bisa lihat pemain begini. Boleh ke ini dulu mungkin, gelandang. Boleh. De Bruyne. Kevin De Bruyne. KDB. Ini saya mau ini. Park Ji-sung. Pak Pak Jisung. Jisung Jisung Pak. yang 90 menit jagain Pirlo doang. Iya. Disuruh apa Ferguson jaga Pirlo. Oke, kita pindah kemana lagi, Je? Kita ke ini striker ya, Striker. Oke. yang saya suka main di FIFA itu Man City. Jadi Haaland. Haaland. Erling Haaland. Di kiri ini di kiri. Kiri dong. Itu kanan. Bosku. Di kiri Kanan tidak bisa Son. bedakan. Pantas kelamin tidak bisa bedakan. Kacau. Son. Son. HM Son. Di kanan Neymar. Neymar. Di kiri itu kanan. Dia beneran gak bisa. Dia benar gak bisa bedain kiri kanan ya. Ini anak. Ini yang saya suka sekarang, paling suka Lee Kang-in. Lee Kang-in. Nah, L-E-E Kang-in. In. Nah. Oh, itu kenapa center back ya? Yang kanan. Mana? Itu rubah dulu. Wih. WB. RWB. RWB. Nah. Kalau AWB Aaron Wan Bisaka. Oke. Nah. RWB-nya siapa? Di kanan. Iya. Di kanan siapa ya? Kanan sama center back ya satu ya. Iya. Dua. Center back sekarang center back. Saya sekarang kenapa ya? Ingatnya cuma pemain Indonesia doang. Ya, memang lah ada tiap hari bekerja sama dengan pemain Indonesia. Tapi kalau dia milih pemain Indonesia nggak enak soalnya. Iyalah harus pilih 11-11 ya. Di center back itu di siapa ya itu? Yang di MU? Siapa? Maguire. Oh bukan. Jangan bikin Onana marah Anda ya. Martinez. Enggak. Ada Yang dulu. Lisandro. Ferdinand. Oh, Rio. Ferdinand. Ferdinand. Nah, kanan. Kanan. Wah ini saya lupa sih satu pemain. Dulu Dani Alves ada Barcelona. dulu di MU. Di MU. Oh. Fabio. Sebenarnya back kanan sih dia, tapi dia bisa main juga pasti di sini. Siapa? Dulu pemain Kiri. Brazil. Neville. Oh pemain Brazil. Fabio. Pemain Brazil bukan? Brazil yang Hah? Siapa? Enggak lama kayaknya Di mainnya. MU. Dia pas ada Nani, dia main di pas ada Nani. Brasil. Oh. Sebentar. Pemain MU. Saya coba cari. Pemain MU berhasil bisa main Fabio Rafael. Rafael kan? Oh, Rafael. Oh, Iya Rafael. Fabio. Oh, itu Fabio ya? Kembar itu ya. Fabio. Yang Ciaso ya. Oh iya, kembar benar. Iya. Yang Fabio apa Rafael? Rafael. Dia pernah main sama Pak Jisung di Queen Park Rangers. Iya, memang. Iya. Di MU juga pernah main bareng. Iya. ya? Oh, jadi mau Itu yang sayur ya? susah dibedain. Rafael apa Fabio? Posisinya sama Rafael kan? Rafael. Oke, satu super sub. Super Sub maksudnya Satu pemain cadangan. Iya Iya, satu. satu pemain cadangan yang kalau dimainkan dia langsung boom. Iya. Kante. Ngolo Kante. Pelatih. Ini terlalu bagus bukan sih? Terlalu bagus gitu squad. Ini manajernya Ya namanya pemain favorit. Pep Guardiola. Pep Guardiola. Bukan Sintayong. Maunya gitu tapi kan saya udah bilang yang di Indonesia enggak. Oh iya. Kenapa nggak Gus Hiding? Tapi kan Sintayong Korea. Nggak tahu saya suka aja Pep Guardiola. Cara-cara dia. Kenapa nggak Gus Hiding kan penyelamat Apalagi 2002? Ya tinggal memori. Iya sih. Tapi di memori aja. Jujur saya Tinggal memori. jujur waktu itu makin saya kesini juga orang makin tahu tuh wasit. waktu itu saya nggak paham taktik dan lain-lain jadi nggak terlalu. Taunya cuma wasit adil aja. Bang Mama yang ingatnya itu. Iya saya benci wasit yang ada di 2002 itu soalnya.
Sumpah kita emosinya meledak-ledak gara-gara wasit. Kapten. Kapten dari semuanya ini siapa? Nah, Di antara orang-orang ini. nah ini bingung juga nih. De Bruyne. De Bruyne. KDB. Oke. Nah, Ya. Lee Kang-in Anda memprediksi dia bisa jadi pemain seperti apa nanti? Dia. Iya, karena sebenarnya udah meledak, ada pemain Korea bagus nih, masih muda 16 tahun kan, 16 17 dia udah di Valencia. Terus tiba-tiba sekarang stuck aja gitu. Oh, enggak. Udah bagus banget sebelum pindah ke PSG. Dia bagus banget pemainnya. Iya di Valencia kan. Bukan di Valencia. Dia pindah di mana? pindah lagi dipinjamkan ke Mallorca. Mallorca. Oh, iya dia nggak Di situ, lawan. di Iya. situ lawan Madrid juga cetak gol. Iya, lawan Madrid dia cetak gol tuh. Oh, pokoknya lihat permainan dia memang bisa meruntuhkan lini dengan gampang sih kayaknya. Dengan adanya dia doang gitu. Dia kayak main kayak JJ kan. Enggak lah, jauh lah. kayaknya kayak ini, kayak Safi dia mainnya. Jauh Iya kayak goyang-goyang gitu, Lee Kang-in gitu. Iya. Nomor 8 juga Iya, kan. ini pakai bodinya itu bagus banget ya. Iya, Pakai jadi kasih tipuannya itu bagus serius. J, prime Park Jisung apa prime-nya Hong Son Min? Sebenarnya tadi saya jawab di itu apa namanya tadi? Apa namanya? Press con. Press con. Press con tadi bilangnya kan Son. Nah, Sebenarnya saya ini lebih pilih Park Ji-sung. Park Jisung ketika jaya ya. Iya. Dia memang hebat sepertinya. Waktu itu kan memang jarang ada pemain Asia yang bisa masuk ke Eropa. Iya. Tapi dia kan satu-satunya yang bisa masuk ke tim Eropa dan apalagi MU kan. Iya. Jadi menurut saya menilai dia terbaik sih memang waktu itu. Park Jisung. Park Ji-sung. Oke. Ya inilah dia ultimate team daripada JJ. Kita juga sudah kasih tahu ke Sobat Sporty bahwa JJ akan datang ke sini dan ini ada pertanyaan dari Sobat Sporty. Yang pertama dari Rio Aditya. Apakah JJ akan seterusnya menjadi translator untuk Coach Shin dan apakah akan seterusnya menetap di Indonesia? Oh yang kedua dulu ya. Apakah akan seterusnya menetap? Itu pasti akan menetap di Akan Indonesia. pindah. Oh, belum ada rencana sih. Warga negara. Masih warga tetap Nah itu belum tahu, masih dipertimbangkan sebenarnya. Oh iya. Masih banyak apa ya? Faktor. Ya faktor yang harus saya lihat juga. Oke. Dan yang pertama ya kalau misalnya masih dipercaya sama Coach dan organisasi, ya saya sih mau. Oke. Berarti mau semuanya ya. Berikutnya dari Ito, Christopher Putranto. Kakak JJ. Kak JJ. Coach. Minum soju ya kayaknya. Bener kayaknya. Soalnya Emang soju deh. Coach Shin pernah bilang di Sport 77 ini bahwa Kak JJ gak akan pernah bisa jadi pelatih di masa depan. Apakah Kak JJ punya keinginan untuk membuktikan bahwa yang dibicarakan Coach Shin itu salah? Pengen membuktikan gak? Ke Coach Shin. Besok-besok misalnya Coach, nih, ini yang dulu Anda di Sport 77 bilang saya bawa tim Liga 1 juara nih. Tapi saya buktikannya gimana? Dengan cara apa coba? Jadi pelatih, lalu kemudian bawa tim berprestasi atau buat SSB pemain-pemain banyak dari situ. Pemain-pemain yang akan berkembang pesat dari SSB-nya JJ gitu. Jika ada panggung untuk saya ingin mencobanya. Buktikan. Gak Coach Shin ya? Ya enggak. Hari itu Kenapa harus ke coachin? Konteksnya dia ngomong. Konteksnya itu konteksnya gitu ya. kata-katanya Coach Shin di sini bahwa Coach Shin bilang JJ gak akan jadi pelatih. Mungkin coachin sengaja bicara seperti itu. Untuk kali ya. motivasi Jadi sih. dia motivasi. Iya, untuk alah dia nggak bisa nih. Sudah saya suruh malas gitu pasti. Gitu. Tapi saya menyesal tuh. Kenapa? Coach Shin datang di sini saya sakit. Oh iya ya. Dia overdosis. Rumah sakit saya. Kebanyakan soju ya. Ode dia. Rumah sakit saya. Ya Allah. Oke. Ada dari Bagus Atmaja 19. Pernah dimarahin Coach Shin nggak? Kenapa sampai dimarahin? Nah. Kalau pernah. Nah itu seperti di awal. Mungkin saya nggak ikuti intonasi dia. Jadi ya saya dimarahin. Oh pas Coach Shin intonasinya keras jadi ini rendah ya. Saya rendah dan Oke.
Berikutnya dari Javanikus Y Gang. Pernah gak sih bohong saat menerjemahkan kucing demi kebaikan tentunya? Sama lagi. Tadi udah ada Tadi udah dijawab, ya. Berikutnya dari Snozy Derdudaing. Apa lagi? Selama jadi asisten kucing, siapa pemain yang etos kerjanya tingkat disiplinnya paling bagus? Ini dari netizen. Mau skip? Tidak bisa. Mau skip mau jawab bebas. Skip. Oke, skip ya. Bahaya. Oke, Jeje, terima kasih banyak sudah mampir ke sini. Udah 2 kali mampir ya. Yang pertama untuk menerjemahkan duduk di situ walaupun saya tidak ada. Kalau saya ada saya nggak tega tuh. Jeje duduk situ. Saya mau duduk di sini bareng ya. Berikut bahasa ini orang-orang yang jahat. Mana Jeje di samping. Jadi buat sobat sporty yang waktu itu nonton episode Sintayong, jadi ini Sintayong, ini Prastagu, ini gua, JJ-nya di sebelah situ. Iya, saya di Overdosis. Di rumah sakit. infus oksigen. Gitu saya sambil nonton. Jadi sistemnya nanti Coach Sin ngomong, JJ ngomong di situ pakai mic masuk ke Telinga. earphone kita misalnya. Iya, benar. Nanti kita ngomong lagi ke Coach Sin. Jadi ketawanya delay. Kalau Coach Sin ngelucu kita ketawanya. Iya, Dengerin iya. JJ dulu. Oh, gitu. Ada delaynya ya. Ada. Oke, terima kasih. Yang penting sukses terus karirnya aja. Terima kasih. Apapun yang diinginkan nanti, mau jadi pelatih, penerjemah, apapun yang penting bahagia, yang penting tercapai. Betul. Oke, kita ada hadiah oleh-oleh sebelum JJ pulang. Terima kasih. Iya. Hadiah. Kacamata. Akhirnya beneran serius. Kira ini pakai ini foto. Wah. Ini, wah. JJ. Mantap. Baca dulu apa bacanya tadi. Chong Sok So. Oh, nice. Iya, Chong Sok So. Tapi ini resolusinya kurang. Iya. Beda jauh ya. Iya. Anda tahu kan yang kayak begini yang bikin siapa? Sudah tahu kan? Oh, bukan saya. Desainer lah, desainernya. No. Yang kayak itu siapa desainer? Sudah ini ada Itu apa? Benang itu. Apa? serangga bukan serangga. Bukan. Plastik, Ini plastik. Plastik. Telan. Oke, Jong Song So. Dibacain dulu. 100 interpreter. Yes. Love TikTok. Iya. Terverifikasi jago main bola, sudah divalidasi oleh pemain nasional juga, oleh kita juga. Bagus, Memang bagus. jago. Iya. Brother of brotherhood lah. Oh, brotherhood. Sintayong. Yes. Dan apa itu? Ini apa? Merantau. Mobil Tamiya. Merantau. Oh, terbang merantau jauh gitu. Iya. Pam. Dan selalu senyum terus. Wih, mantap. Silakan JJ tanda tangan. Nanti kita pajang bersama Kosin. Ya, Terima kasih. Sebagai pasangan emas. ya. JJ pakai ini kayak Gangnam Style gitu ya. Hah? Lupa Gangnam Style. Nah, Oke. kita pajang. Wis, mantap. Terima kasih. Oke J. Terima kasih sudah datang. Daripada kamu yang pakai Gangnam Style, mending saya. Oh, dan kita ada hadiah juga buat JJ. Sepatu? Bukan. Dari- Mr. Potato buat JJ bawa pulang mungkin pas main bola atau lagi menerjemah, lagi kering mulutnya, makan baru minum air. Oke. Oke. Kita juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Mr. Potato Yoi. untuk episode ini ya. Episode ini terima kasih dan terus follow Instagram dari Mr. Potato @_AD. Iya. Mr. Potato langsung balik kalau orang bilang. Jangan marah. Follow @Mr. Potato _ID di semua sosial media dan juga dapatkan varian-varian terbaru. Ada varian original dan juga bosku. Ada varian original dan juga Mr. Potato rendang dengan ekstra daging wagyu ya. Yoi. Bisa dapatkan di minimarket, Alfamart, Indomart dan lain sebagainya. Betul sekali. Oke, siap JJ, terima kasih banyak. Sampaikan salam kita buat Kutsin ya. Sampaikan juga salam buat teman-teman dari Korea yang ada di Binus. Ada juga Jauh, teman-teman tim nasional. Oh iya. Sampaikan dia masih kumpul-kumpul sama teman-teman Binus juga. Ya, sampaikan teman-teman Binus, teman-teman tim nasional, Timnas, tim-tim kepelatihan. Sampaikan semoga kalian sehat selalu dan berbahagia selalu. Terima kasih. Dan JJ juga jangan lupa untuk main lagi ke sini. Nanti Terima suatu kasih. saatnya kita main bola bareng lagi. Terima kasih. Oke, baik. J, nanti Kapan-kapan, pas ayo. juara datang ke sini ya, J.
Kita Juara. ngobrol. Udah pasti juara udah timnas. Pasti. Timnas juara kita yang ke sana rayakan sama-sama. Ah, iya, Emang tidak ada jiwa nasional di sini orang. Malah suruh timnas yang ke sini. Kalau begitu saya Muhammad Al-Gatiri pamit. Saya Rifan Pradipta pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Jaja.